Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Ariono alias Jokolo di Pendawaji Channel. Selamat sore buat saudaraku semuanya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Salam sejahtera selalu bagi saudaraku yang beragama non-Islam. Dan salam buat saudaraku yang agama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sampai tujuan sukses selalu dan dijauhkan dari godaan apapun. Sore ini mau mereview beberapa pusaka, yaitu ada 5 pusaka. Sebenarnya saya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah ucap kami. Saya mohon maaf beribu-ribu maaf, karena selalu tidak sama maupun mengenai tangguh sifatnya hanya mengira-ngira, ya, begitu ya, sifatnya begitu. Oke, yang pertama kita kirim doa dulu pada para leluhur, yaitu yang sudah mendahului, termasuk para empu, para leluhur kita. Mohon maaf ya, ini bukan karena kita membakar dupa atau kemenyan, itu bukan dianggap syirik ya, karena ini suatu karena hasilnya dari bumi, banyu, angin ya toh. Mengenai api juga itu ciptaan Allah Tuhan Yang Maha, yaitu mengenai tangkapnya apapun kita kembalikan lagi kepada alam. Juga lain daripada itu, misalnya bisa bikin terapi begitu ya, itu. Ya, ini saudaraku, ini bukan dupa ya. Ini ada dupa ya, saya itu yang dupa yang sudah disatukan oleh juga kayu garu, kemenyan ya toh. Kayu garu yang perwangian itu dinamakan itu dupa mangkok ya. Dupa mangkok ini untuk gantinya kita membakar apa itu namanya itu arang ya. Arang itu maksudnya itu ya dibakar baru dikasih kemenyan, ini bukan. Ini langsung ya, dibakar pinggir ya. Ini dibakar pinggir, sudah tidak repot-repot, tidak pakai minyak tanah ya, tidak pakai minyak tanah, langsung ya, tidak pakai minyak tanah. Ini langsung pinggirnya terbakar. Ini kekuatan bisa seperempat jam lebih. Ini kemenyannya ini di dalam. Kalau sudah habis, bisa dikasih dupa, bisa ditambahi dupa atau kemenyan atau kayu atau garu. Itu malah bagus malahan. Jadi bisa malah hampir 1 jam. Gitu. Kalau areng dibakar sudah menganga ya, dikasih habis. Kalau ini enggak, tetap menyala terus ya, asal ini kering. Kalau naruh tidak ditaruh di yang lembab ya, kering lah. Ini sudah keluar ya, keluar habis, sudah terbakar. Ini baunya sama baunya, karena ini sudah menyatu oleh kemenyannya. Jadi yang mangkoknya ini juga dari wewangian, juga dari rebusan dari halusnya kayu-kayu cendana gitu. Bikin gini ya. Ini. Nah. Ya. Lah. Kalau mau tambahin dengan getah garu ya, ya ditambahin sedikit aja. Karena getah garu sangat kuat sekali. Nah, getah garu sangat kuat sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukma rasul sing tuwa hormatan sing perintah sawana urip hormatan rasane roda amat. Sun sekolah kontaku sing tuwa teman-teman perlu yang para kang sampun subhanahu Gusti. Sun karena saya itu arep kandhe lamun kalawan sapa. Inggih kanggo kasabar koti. Lamun terus
Ibu Pertiwi Bapak sing kalau sing tupaharum ibu panjenengan kenapa sing kalau sing tupaharum kata ya. Ini langsung biasa pakai dupa beting ya. Kalau ini enggak, ini gantinya kita bakar-bakar pakai apa itu nama areng. Kalau areng kan untuk menyalakan pakai minyak tanah ya. Nah ini kalau ini enggak langsung, jadi ringkas ya. Jadi tidak kotor, tidak hitam. Ini ringkas, tidak kotor, tidak hitam. Ya, bisa. Nanti kalau ya yang beton bisa pesan di Pendawaji channel. Bisa ya. Ini bungkusnya ini nah ini ya. Ini ya. Lah ini Thailand. Lah isinya 40 ya, 40 biji. 40 biji ini kalau satu hari setiap malam 40 biji satu malam ya bisa 40 hari. Kalau satu minggu sekali malam Jumat lagi bisa tinggal mengalihkan ya jadi lama ya. Harganya cukup lumayan ya. 70.000 harganya ya. 70.000 udah bersih ya. Enggak kotor ya. Lah ini sampai seperti itu. Kalau untuk ritual smeti saya di papan-papan yang sangar itu seperti ya sangat kuat sekali itu ya, apalagi posisi atas seperti gini udaranya itu langsung gitu. Oke, nih coba ya. Pertama kita membuka yang ini dulu. Wah, warnanya ini rangka Gayaman Solo ya. Gayaman Solo. Lah ini rangka itu rangka lama ini ya. Rangka lama kita perbaiki ya, jadinya mending seperti ini ya. Namanya kayu timo ya. Ini peletnya. Oke. Jangan lupa kita tidak lupa untuk mengingatkan cara membuka pusaka ya. Maaf ya, ada pusaka untuk menghargai para leluhur kita ampun. Tidak boleh buka tangan kiri begini ya, seret ini. Nah ini namanya nggak menghargai ya. Walaupun pusaka lama atau baru ya, namanya itu lama baru pun itu namanya pusaka haji ya. Kita harus menghargai namanya pusaka. Bagaimana walaupun baru walaupun apa, kalau kita sugesti kita kuat ya, tetap dia mempunyai daya esoteris ya, mempunyai daya kekuatan begitu. Jadi kita tidak boleh semena-mena untuk cara membuka, karena yang namanya pusaka haji itu harus dihaji-haji gitu ya. Itu ya. Ini assalamualaikum salam. Nah cara buka seperti ini. Ada doa-doa, kalau langsung aja dibatin assalamualaikum salam. Nah ini kan ada kuncinya seperti gelombangnya, ini ada pentilnya. Kita dorong yang jari ya, jari ini kita dorongkan, dorong ke atas ke sini ya, dorong ke atas. Lah ya, kalau dorong sudah, ini nggak akan gosek ya, tarik. Nah, tarik ke atas sudah ada bunyi. Karena apa? Kalau ditarik ke bawah begini, kalau ini luka satu untuk pengamanan untuk masalah kena goresan pusaka ya. Kalau pusakanya itu bersih, kalau kotor akhirnya jadinya apa? Kenaan, jadinya titanos ya toh. Nah ini, tapi kalau pusakanya itu baik asli atau apapun, kadang-kadang walaupun kena sing enggak apa-apa ya itu. Inilah ini. Jadi cara pengamanan seperti itu ya. Makanya membuka pusaka itu kalau pusakanya pamor dan apapun ya toh. Nah ini bisa untuk supaya tidak gosar antara pamor dan rangka. Kalau rangkanya itu mengandung logam, akhirnya beset ya. Kalau beset seperti terasah bagi, seperti terasah. Maksudnya terasah itu seperti peso diasah, gelap ya, rusak pamornya ya. Oke, ini. Nah ini plastik ya, kita buka ya. Kebetulan ini mendung, bukan mendung, cerah ya. Untuk langit-langit Sawo Jajar sangat cerah sekali ya. Karena ini kebetulan kita mereview
Nggak ada pusaka banyu mili atau setro banyu ya. Begitu, atau pusaka udan mas. Nah, ini pusaka dapurnya bagus sekali ya. Nah ini ya. Nah, kalau dinamakan tilam mope, lampunya bagus sekali ya. Begitu. Loh, kok ada air turun ini gimana ini? Nah, wah, dirasane apa itu? Langit-langit cerah. Kita buka pusaka lar gangsir ya. Lar gangsir langsung keturunan hujan ini. Titik ini. Nah, airnya ya jatuh ini ya, enggak apa-apa. Semoga tidak hujan ya. Kalau hujan ya suatu rezeki ya, itu ya namanya tangan hujan ya. Tapi kalau hujan, kalau nanti ya beda tempat. Karena apa? Karena ini sudah warangan. Dapur tilam mope ya, untuk tangguh HB ya, HB sepulan ya. Pamornya deling sekali ya, pamor deling sekali ya. Nah ini pamor lar gangsir ya, pamor lar gangsir ini. Saya menyimpan ini sudah sangat lama sekali ini. Ada kalau sudah 17 tahun untuk menyimpan pusaka ini. Lama ndak ketahuan, bongkar-bongkar. Terus saya rawat, saya cucikan ya ini. Lar gangsir. Nah, pamor lar gangsir itu termasuk pusaka persis ya ini ya. Loh. Muser-muser ya. Muser-muser. Tangguh HB ya, HB sepuh. Ringan sekali ya, nggak berat ya. Ya ukuran lah, ukuran walaupun kan masih utuh ya, HB sepuh ini HB. Nah ini ya, nah ini HB, ini pamornya ya. Itu lar gangsirnya pamor masih utuh banget ini, dulu dapatnya kuotor sekali, terus ketemu waktu kita bongkar-bongkar ini ya. Itu lar gangsir. Jadi pusaka lama atau ABPB ya, tidak harus itu kerewak KB, tergantung dari rawatan atau bahan. Kalau bahannya bagus, walaupun itu tidak terawat ya toh, walaupun apa, jadi tayang nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa menghancurkan logamnya itu atau wilayahnya pusaka. Karena dia seperti pamor itu mengandung istilah anti karat begitu. Sistem meteor itu yang meteornya bagus itu dia untuk karat ndak bisa menempel, ndak bisa masuk begitu. Ada makanya macam-macam besi itu, bahan pusaka itu macam-macam itu ya. Nah, mengenai tentang pamor lar gangsir itu wibawanya sangat tinggi sekali ya. Untuk orang yang mulai dari apa itu secara hukum, pengacara maupun dari kepolisian ya, mau pejabat itu, lar gangsir itu bagus untuk kawibawan ya, karena pusaka termasuk pusaka pelan. Nah ini maaf hujannya langsung turun ya, nggak iso dirasain ini ya. Setiap mereview pusaka ya, walaupun hari terang di sini saya di atas sendiri nih ya, untuk lantai 4 ini pasti hujan, pasti langsung ya. Jadi lah inilah kekuatan doa-doa para leluhur kita, para empu kepada Allah Ta'ala ya tah, atau Tuhan Yang Maha Esa ya tah. Disitulah begitu kita suguh, begitu kita memberikan doa dan kirim doa kepada para leluhur kita ya tah, lah ini langsung datang berkontak begitu ya. Ini plastik saya masukkan lagi ya tah, biar tidak kena jatuhan gerimis kayak gini. Ini mulai rasa ini gerimis. Di sana cerah ya, cerah sekali ya, tapi hujannya turun ya. Nah ini turun, ini aneh tapi nyata ya. Makanya kalau kita itu tidak percaya dengan kegaiban Allah Ta'ala, perkataan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keliru. Karena apa? Gaib tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan ya, bisa dirasakan, namanya dia kan indra keenam ya toh, indra keenam, dan kita mempunyai mata indra keenam ya toh. Begitu juga
Dia kalau menunjukkan dengan memberikan cara seperti udara maupun air, begitu ya. Itu ini. Nah, oke. Nah, mengenai tentang apa, mereview mengenai tentang lar gangsir ini ya, nah, cukup juga lumayan sekali ya. Jadi saya sendiri ya merasa aneh ya, dengan kita mereview asalnya itu padang jinglang cerah ya toh. Ya, langsung begitu kita membuka dengan kita membicarakan Setro Banyu atau Banyumili ya toh, lah kita buka lar gangsir malah hujan, berarti tidak karena mereview lar gangsir atau Banyumili. Kalau dia mempunyai dari kekuatan pusaka pasti membuktikan begitu. Lah ini ya, nah ini mulai ya karena ini hujan langsung gerimis, cerah sambil gerimis. Ini khawatirnya warangannya kena hujan ya, warangannya kena hujan. Kita bisa pindah di situ, kita bisa pindah di sebelah sana ya. Kalau ini kan alat dibuka ya, terbuka ya, kita di lantai 4 ini terbuka ya toh. Ya, dengan sugo seperti ini kita langsung ya, ini buktinya sudah ada. Walaupun ya semua itu ada kepercayaan ya, kalau tidak percaya tidak mungkin ya toh. Tapi buktinya walaupun ini cerah tapi langsung hujan turun ya, gerimis turun. Oke, kita pindah dulu karena eman pusakanya ya, eman pusakanya harus sudah dicuci, nanti karatan semua itu nanti. Oke ya, kita handle dulu ya saudaraku ya. Kita pindah yang di sebelah musola begitu. Ya, kita lanjut aku ya, saudara-saudaraku, kita lanjut ya. Ini aneh tapi nyata ya, dengan panasnya jinglang cerah seperti itu kita langsung mengeluarkan pusaka lar gangsir ya, HP ya, yang kita bicarakan setiap kita itu mereview pamor Setro Banyu atau Banyumili ya toh. Nah itu mesti hujan ya toh, tapi ini tidak. Tapi ternyata pusaka lar gangsir juga, karena kita keluarkan tadi langsung hujan rintik-rintik ya, cukup lumayan ya. Karena kita takut karena basah, kita terpaksa ngalih tempat ya. Bisa itu di posisi yang aman ya, yang tidak kehujanan. Karena kalau di luar sana enaknya apa, udara langsung isi-isi gitu ini. Nah, ternyata doa-doa para leluhur kita kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, ternyata sangat kuat sekali ya. Kalau kita gugah secara batin, mata hati kita ya, dengan secara kita ritual kecil-kecilan ya, ternyata langsung kontak muncul. Nah, cara kontak itu dia itu menunjukkan kekuatan, yaitu melalui kadang bisa itu udara ya toh, atau hujan atau turunnya hujan. Ini tidak bisa dimungkiri ya, karena kalau tidak percaya, karena aneh itu yang kenyataan. Nah karena aneh itu memang nyata, kepercayaan nyata lah, dari nyatanya itu karena memunculkan sesuatu lah itu. Oke, langsung kedua ya, yang kedua ini kalau kita tidak pindah tempat, hujanan, yang jelas pusakanya eman-eman ya, bisa karatan itu ya. Itu mereview kedua ya. Ini gapelannya ini namanya itu termasuk gapelan Jogja ya. Ini ya, Jogja. Ini kan timur. Sayangnya ya,
yang ini nih kayu awar-awar ya. Ini awar-awar karena pembawaannya ya. Awar-awar karena masih bagus, tidak saya ganti ini timo. Jadi kayunya ini awar-awar gandaran timo ya toh. Nah, ini karena belum ada rangka Jogja yang segini, terpaksa ini kita benahi, kita tutup gitu. Jujur aja ya. Ini jadi campur-campur ya. Ini timo dan awar-awar ini rangkanya ya. Nah, kalau ininya handle-nya Jogja bagus, ini timo ya itu. Ya, kita buka. Nah, kalau pusakanya ya bagus ya. Setelah kita buka ya. Ya. Ini pusaka ya Luk 5 ya. Kalau Luk 5 dinamakan itu Pendowo ya, Pendowo. Nah, ini Pendowo karena apa? Pendowo di sini ada Gonjo Wilut ya. Gonjo Wilut, tapi berhubung ini ada ornamen naga ya, ornamen naga. Nah, sangat, nah ini agak mengecil jenggotanya ya, karena tua ya. Ya, karena ornamen naga ya toh. Nah, ini bisa dikatakan Nogo Rojo Luk 5 ya. Nah, ini ya. Untuk pamor halus sekali, untuk pamor halus ya. Luk 5 untuk tangguh Mataram ya. Tangguh Mataram ya. Nah, ini Tangguh Mataram luas sekali ya. Luas, luknya luas. Nah, itu geger sapinya itu, nogonya itu sampai tengah itu berbadan ya. Timbul ya. Itu timbul. Nah, pakai greneng Gonjo Wilut ya. Jadi pusakanya cukup termasuk cukup garap sekali itu, garap. Untuk pamornya halus ya. Halus meteor ya, halus itu ya. Itu. Di bawah Gonjo itu pamor ya. Pamor tembus sampai atas. Saudaraku ya, tembus sampai atas ya. Ini. Tembus sampai atas ya. Nah, untuk pamornya ini termasuk sangat unik ini ya. Nah, di dalam bentuk yang berbentuk tengah berbentuk ini arkodiot ya, arkodiot. Pamornya gilap sekali ya. Nah, itu ya. Nah, untuk pamor termasuk pamor singkir ya. Pamor singkir. Itu pamor singkir. Nah, ini. Nah, Nogorojo fungsinya ya, fungsi untuk Nogorojo secara kepercayaan, secara filosofi atau kepercayaannya itu Nogorojo yang jelas. Nogorojo dia itu mempunyai kedudukan ya, kedudukan atau pengayoman ya. Nah, ini kekuasaan begitu ya. Luk 5 melambangkan dari pusaka untuk menjangkung, yaitu sifatnya itu kekuatan ya, sifat kekuatan. Tadi bagi orang-orang yang konglomerat dulu ya, konglomerat dulu itu yang jelas pusaka-pusaka pesan Nogorojo ini sifatnya untuk perisai diri ya, itu juga untuk kawibawan, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya saudaraku ya. Untuk pamornya sangat bagus sekali ya. Pamor arkodiot ini sesuatu di dalam pamor itu ada makna dan mengandung arti. Arkodiot yang mulai dari pancaran dari sinar pamor yang putih yang mencorong itu melahirkan dari kekuatan. Berarti akhirnya memberikan kekuatan itu di sisi di dalam pusaka ini mengandung dari doa-doa para empu yang tertutup di dalam pamor itu ya. Itu makanya kalau ada sinar, ada apa, orang secara kepercayaan rumah ada sinar, nah itulah akan memunculkan kekuatan ya. Itu orangnya itu punya pusaka di dalam rumah, yang tahu biasa bukan kita ya, yang tahu orang lain atau tetangga atau gimana. Oh, di pohon besar itu yang sakral, di situ ada setiap malam Kemis Jumalegi atau malam Kemis Kliwon dia memancarkan sinar nyelorot ya toh, seperti kebiruan menyelot. Itu mereka ada kekuatannya dengan ada barang-barang yang ada jimatnya yang tersimpan di dalam alam situ ya begitu. Oke, untuk saudara ya,
Nogorojo ya, Nogorojo Mataram ya, Tangku Mataram ya, begini. Ya kalau kita makanya saudara kita cara membuka ya, cara membuka menutup itu tidak boleh sembarangan ya toh. Ada teorinya khusus, ada cara khusus, karena supaya apa? Tidak natap dalam gonjo ya. Kalau gonjo terlalu tidak, akhirnya ada benggang, karena berapa ratus tahun ya berganti-ganti yang memegang, tidak tahu megang buka jerok ya. Nah begitu lah, itu sayang ya, maklum karena tidak mengerti ya. Makanya dengan adanya mereview mengedukasi ini untuk mempelajari adik-adik kita ya toh, yang kurang mengerti atau kurang mengerti cara membuka tosan aji ya. Walaupun yang sudah pandai ya maaf ya, harus kita saling menghargai. Karena apa? Pusaka tidak boleh baru atau lama, cara buka tidak boleh, maaf ya. Nah gini, jeret tangan kiri buka seperti gini ya. Jadi kita harus memberi didikan dan pelajaran kepada generasi penerus, pada adik-adik dan anak cucu kita besok. Oke, untuk mereview yang kedua sudah cukup dari sini ya. Untuk rangka memang belum kita ganti, karena apa? Kita masih mencarikan, cuma hanya kita rawat aja begitu ya. Yang untuk ketiga, ini pusaka Gayaman Jogja ya. Unik ya, unik pamor ya. Ini masih pembawaannya ya, pembawaannya tapi longgar, kita tutup sedikit ya. Nah ini bagus sekali, ini Kuningan Sari ya, lama masihan. Untuk pelet namanya pelet tangkis ya. Tangkis itu hanya satu tok ini ya, tangkis hanya satu aja ya. Nah kalau untuk ukiran ini dari tulangnya duyung ya, tulang duyung ya. Kita cek ya toh, karena dapatnya seperti ini. Lah hampir gading sama duyung itu sama ya, hampir sama. Tapi kalau isa itu dari tulang menjangan atau apa, itu enggak sama. Karena apa? Dia terlalu ada keropos-keroposnya ya toh, jadi kasar, uratnya kasar. Ini enggak, ini halus ya. Ini pembawaan nasinya ya. Kita buka untuk ukuran 35 ini. Nah ya, untuk pusaka ya, dapur pusakanya ya sederhana ya, pamor termasuk udan mas tiban ya, udan mas tiban ya, udan mas tiban. Udan mas tiban itu tidak tertata, tidak beraturan ya, lenok seperti hampir seperti malati tumpuk, tidak. Nah ini 55 ya, karena itu tidak beraturan. Ini sangat tua sekali ya, Tuban Sepuh. Nah untuk tangguhnya Tuban Sepuh era Majapahit ya. Untuk mengenai dapur, lah ini namanya dapur Kiai Cangkring ya. Kiai Cangkring hampir sama dengan kisah itu brojol ya, atau kalau Kiai Cangkring ya toh. Lah ininya ya, nah ini ya, di sini ini agak, kalau brojol agak keluar ya, tapi ini agak atas langsung ini menengkuk ya. Lah ini pusaka ini empuk membuat ini memang sangat ideal sekali ya, sangat praktis gunanya. Untuk membuat pusaka ini, siapa yang memegang pusaka ini tawuduknya itu sangat tinggi ya toh, begitu. Lah ini pusaka sangat sederhana, sopan ya toh. Jadi sabar, siapa yang memegang pusaka itu sabar, artinya sabar, pikirannya sabar, dingin sekali apanya ya. Di situ ada pamor-pamor aneh ya toh. Apa maksudnya pamor aneh? Di dalam odo-odonya itu, dodonya pusaka, di situ ada pamor alip ya, pamor alip. Lah di samping pamor alipnya ini ya, pamor alip ya, ini pamor alip, itu titipan, namanya pamor tiban ya, pamor tiban, pamor alip. Namanya pamor alip itu ya, orang dilampiri tak isa itu, katakan saumpamanya di situ pamor alip, berarti alif dengan satu yang pertama, A yang pertama ya, yang pertama ya toh. Jadi menunjukkan bahwa kita ketawakalan
Berarti kita itu harus ingat kepada hati dan rasa dan pikiran ya. Ya, mereka tanda alif itu harus ingat kepada Tuhannya masing-masing atau secara kepercayaan masing-masing begitu ya. Ini sangat bagus sekali ya. Nah ini untuk gonjonya ini tidak sama dengan gonjo lain ya. Gonjonya tidak berpamor tapi meteor ya. Nah, putimnya meteor semua. Ini sangat tua sekali ya. Nah untuk pamor udan mas tiban ya. Jadi 55 ya, tapi tidak beraturan ya. Begitu. Namanya tuban-tuban udan mas yang paling sepuh itu ya seperti ini ya. Kalau lain kalau rekan ya. Kalau rekan itu pusar-pusar sudah cara ilmunya atau dunia politik seninya sudah sangat tingkat dan sangat tinggi begitu ya. Nah, ini loh ya, dapurnya sangat bagus. Udan mas. Saudaraku sudah tahu semua kalau pamor udan mas yang sifatnya untuk satu bukan kita mengimankan pusaka atau percaya kepada pusaka, tapi kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Ta'ala. Juga kita percaya pada empu. Para leluhur kita membuat ini mungkin ada maknanya. Artinya ada maknanya ya. Dari doa yang disampaikan dari sini, yang dimasukkan dalam pusaka dengan ning ninging rasa ninging cipta ya. Nah itu memohon bahwa munculnya udan mas ini tidak dibikin karena namanya udan mas tiban ya, munculnya itu tidak berarti 55 tapi tidak beratur. Nah itu bagus sekali. Dari ningnya rasa ninging cipta ini mewujudkan dari pusaka ini sehingga mempunyai daya apa itu kekuatan. Artinya kekuatan itu pusaka ini kalau dirasakan dingin sekali ya, tidak panas ya, secara kepercayaan. Memang kita harus mempelajari dan percaya. Bagi yang tidak percaya kepada pusaka ya, yang jelas ya, yang jelas. Nah ini hujan ya, ini hujan turun ini pating terotosan ini kita pindah ya. Ya udan mas tiban ya. Jadi udan mas tiban tidak tahu kita mengambil pas udan mas tiban sama lar gangsir ya, langsung hujan ini ya. Ya itulah namanya kekuatan doa. Dari kekuatan doa yang disimpan dalam ini ya, bagi orang yang memegang secara mempunyai indera, kekuatan indera mata indera ke-6 ini, dia akan bisa menyatukan apalagi di ritual begitu ya. Nah, jadi kalau hujan mas namanya itu hujan mas, tapi jadi pusaka untuk kerjikan. Artinya kerjikan ini bagaimanapun dilampir dengan doa, istilahpun usaha itu usaha dagang, usaha apa atau pegawai atau apa. Mungkin ada aja dengan kelancaran rezeki atau sudah mempercepat itu. Artinya mempercepat gini, saatnya kita mau ke Surabaya, mau ke Jakarta ya, kita lewat jalan tol terus dengan naik pesawat kan lebih cepatan pesawat ya. Nah itulah saudara ya. Jadi pusaka itu juga maknanya itu sangat besar sekali. Kalau kita buka satu persatu banyak sekali ya, bisa jam-jaman satu pusaka ini bisa lama kalau kita oncei ya. Kalau kita oncei karena anak cukup kita gabung seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengeklaim bahwa pusaka ini, wah pusaka ini biasa pamor, namanya udan mas tiban ya. Orang kalau pusaka udan mas tiban yang jelas kekuatannya itu bisa dipercaya ya. Ini secara kekuatan, secara esoterisnya. Nah ini tua ya toh, sepuh ya toh, ampuh. Satu sekali. Oke ya, untuk mengenai udan mas tiban ya, ini dapur Kiai Cangkring ya. Ini kok ada Kiai Cangkring ya, maaf saudara-saudariku ya. Saya tadi sudah mengatakan, saya mohon maaf kalau tidak pas cara kita itu untuk menangguh pusaka. Maaf karena jam terbang kita tidak sama ya toh. Kita sudah usia 50 lebih ya toh. Saya belajar itu mulai umur 16 tahun, 10 tahun sudah sering menemukan pusaka di alam ya toh. Ini jujur ini ya, itu tinggal apa yang saya katakan, apa yang saya sudah cukup untuk dunia, untuk pusaka, cara mengetes pusaka secara gaib, secara apa. Bukan saya tidak menganggap saya atau apa itu membahkan pusaka lah ini ya, tapi ternyata pusaka itu memang ada maknanya khusus ya toh. Juga ada arti-arti khusus
juga ternyata ada kekuatan, ya toh. Di dalam pusaka ada terlampir doa-doa yang tertutup. Empuh memohon kepada Allah Ta'ala. Apalagi lain dari pemohonan doa, bahannya, ya toh, pusaka lama sudah berbeda dengan pusaka-pusaka untuk generasi penerus sekarang. Karena apa? Pusaka dulu empuh membuat ini tidak sembarang bahan. Satu dari meteor, ya, dari angkasa yang diambil. Lah, meteor sudah punya kekuatan alam, ya toh. Kedua, dari bahan-bahan yang khusus yang diambil dari alam dan alam bumi, ya, disatukan, ya. Jadi dulu belum ada baja, belum ada besi, para leluhur kita sudah bisa membuat, ya, itu sudah bisa membuat besi, yaitu yang diambil dari pilihan besi baja yang diambil kawah gunung, ya toh. Dari kawah gunung itulah, pasir kawah gunung dinamakan pasir yang pilihan yang diambil. Nah, itu ada pasir yang mempunyai, ada yang mempunyai daya kekuatan, itu ada begitu. Oke, saudaraku, ya, kalau kita buka untuk masalah bahan itu nanti panjang, ya toh. Cuma kita hanya untuk membuka 1-2 cara bahan-bahan yang untuk dibikin seperti hanya cuplikan aja begitu. Oke, ya, untuk ketahui selanjutnya, nanti yang kurang paham bisa WA, ya, pasti saya terima kalau memang saya nggak pas tidur. Kalau pas kita pas jalan di jalan tol, ya jelas nggak bisa, jadi mohon dimaafkan nanti, tapi malam pun saya balas dengan apa atau besoknya, ya, begitu. Jadi jangan dianggap tidak sesuai dengan omongan saya yang itu kalau dilipat, tidak, ya, karena waktu dan keadaan, begitu, saudaraku, ya. Oke, saudaraku, ya, ini berarti yang keempat, ya, yang keempat, ya, saudaraku. Pusaka ini unik, ya, unik juga sederhana, ya, unik sederhana. Nah, potongan cukup manis, ya. Nah, ini pusaka, ya, unik sederhana tapi juga sangat menyenangkan kita lihat. Karena apa? Satu, dia itu era Mojopahit, ya. Kedua, pusaka ini wulung, ya, wulung tapi seloroknya itu abu-abu, ya, atau kelawu, ya. Lah ini, ya, seloroknya ini belum diminyak ini, ya, belum diminyak. Untuk gonjo ini ada pamor, termasuk pamor singkir, ya, dikatakan pamor singkir atau songgo buwono, ya. Kalau gonjonya ini putih berpamor, di atas itu hitam, ya singkir bisa atau songgo buwono, ya toh. Lah, di sini dinamakan era Mojopahit atau dapur lanangin Jawa, ya, dapur lanangin Jawa. Lah, ini pusaka ini ada keanehnya, saudaraku, ya. Anehnya apa? Bener waktu sederhana, tapi ulung lah. Ulung mencari ulung yang hitam ini agak kesulitan. Sebab ulung-ulung itu banyak sekali, ya. Ulung atau ulung dengan era sekarang atau era yang lama itu nggak berbeda. Bedanya apa? Bahan. Begitu, ya. Bedanya itu bahan. Ini sangat ringan sekali, ya. Sangat ringan sekali. Lah, untuk bahan ulung ini, ya, memang itu sudah dipasifkan, sudah dipaten, memang hitam, ya. Ada besi yang dinamakan itu besi hitam. Nah, besi hitam dari mana? Ada yang meteor hitam, itu ada. Itu pasti ada meteor hitam. Meteor ada beberapa macam meteor, ya. Begitu. Lah, ini namakan bisa dengan songgo buwono. Dan di sini pusaka ini keanehannya, ini pusaka ini ada tanda khusus, ya. Tanda khusus, ya. Di dodonya ini ada tanda kukunya empunya yang membuat, ya. Ini, ya, kukunya. Lah, ini. Lah, tanda khusus, ya, kukunya empunya, ya. Bolak-balik, ya, kukunya, ya. Ini, ya. Nah, jadi dipenyet ini, dimasukkan di sini. Cek itu tanda. Menurut saya secara gaibnya ampuh banget, ya. Karena apa? Empu membuat dengan ada tanda Empu Mojopahit, ya, atau Empu Mojopahit itu siapa? Supo atau Supondra atau Supoyono, ya. Ini pusaka untuk sikep. Maaf, ya, kok sipet, ya. Nah, namanya kita lagi puasa, ya. Jadi ada kelemahan saraf itu wajar, ya, begitu, ya.
Oh, sikap ya sipet. Kok nggak sepet sekalian. Ya, ini ada saudaraku ya. Ini pusaka. Jadi semua saudaraku ya. Jadi memegang pusaka ini harus tidak anu lah. Ya ada keanehan khusus ya. Saya percaya banget ya kalau pusaka itu ada tanda-tanda di dalam pusaka itu ada kukunya ya, pejetan kuku ya. Bukan pejetan jari loh, kuku loh. Kuku ini membuka jari seperti kuku, ya toh. Itu ampuh banget ya. Dia bisa menanggulangi hal-hal ya bila ada terjadi yang tidak diinginkan, ya toh. Itu saya percaya. Bukan percaya pada pusaka pusaka yang tekan syirik, bukan ya. Tapi percaya kepada Allah Ta'ala dan para leluhur empuh yang membuat pusaka ini ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, buat apa? Namanya pusaka aji ya toh? Begitu. Lah itulah namanya pusaka aji ya. Berarti ada kekuatan khusus. Begitu ya. Nah, pusaka ya. Pusaka ini walaupun orang luar pun, orang luar negeri apapun ya, kita untuk mengetes, untuk mendeteksi masalah bahan tidak bisa, ya toh? Tidak bisa. Ini sudah dia apalagi makanya UNESCO itu Isa itu sampai mengiyakan sampai dia itu mempercayai kepada Isa itu pusaka adiluhur kita atau kebudayaan bangsa itu, bahwa pusaka Indonesia ini yang lama tidak bisa dideteksi dari apa bahannya, tidak apa, walaupun dia tidak bisa ya. Itu karena saya sudah mengecek, pernah mengetes ya, bahwa pusaka ya, saya bawa kecil pusaka itu ada, naik pesawat pun tidak bisa bunyi. Saya tidak percaya, saya bawa dimonitor, apa tidak bisa masuk ya lah. Itu sekarang pusaka hilang gara-gara saya makan kul ya, makan kul itu, makan pekecot itu ya, pening langsung hilang pusakanya itu, kembali lagi ya. Itu besinya memang langka. Jadi besi yang tidak bisa dideteksi, besi yang bisa untuk menangkal ya. Ya walaupun itu termasuk menangkal, itu bisa menangkal petir juga, begitu ya. Itu ampuh banget ya. Makanya kita tidak mengurangi rasa hormat kepada leluhur kita, yaitu ya itu memang ada arti-arti khusus ya. Pusaka saya itu besi wulung ya, berarti kita ketingkatannya tidak bisa direndahkan ya. Wulung itu dari kekuasaan juga ya. Jadi untuk menjaga dari serang-serangan ilmu hitam maupun apapun ya, karena di sini ada Sangga Buwana ya. Jadi siapa yang memegang itu netral lah ya, netral itu. Jadi walaupun sederhana, pusaka sangat ampuh sekali menurut saya ya. Itu ya. Terus kita lanjut untuk yang kelima. Mbak Suyo sampai ngantuk, hujannya datang ya. Ya inilah. Jadi nge-review pusaka itu bisa dites ke anak-anehan ya, inilah itu. Ya. Nah. Ya. Ini saudaraku. Saudaraku semuanya ya. Pusaka ini Ladrang Solo ya. Ladrang Solo ya. Ladrang Solo ini Ladrang Solo ini songgeng ya, songgeng emas namanya ya, songgeng emas ya. Ini lama sekali ini. Nah ini rongko sunggingan yang lama ya, yang lama, bukan sekarang, bukan ya. Nah ini ya. Nah sini ada simbol keraton ya, itu ya, simbol keraton bolak-balik ya. Nah untuk ladrangnya sangat cakrak sekali ya, cakrak sekali ya, itu ladrang ya. Nah kalau untuk untuk mendoknya sangat halus sekali mendaknya ya, halus ya. Tapi ini lama, walaupun kelihatan seperti baru tapi mendok lama karena halus sekali bikinannya ya. Itu ya, itu ya. Kita buka, makanya kita buka ya, ini kuncinya ke atas ya. Lah ini makanya kita harus hati-hati ya, jangan sampai ketatap ini ya, sama kita kasih singkup seperti yang tebal seperti ini ya.
tebal seperti gini. Laladra ini mudah patah ini, harus hati-hati ya. Ini naruhnya apanya enggak boleh geledakan, harus disendirikan, nggak boleh ditumpuk-tumpuk. Ini enggak boleh ditumpuk-tumpuk seperti ini ya. Kita buka, tarik ke atas ya. Baunya seger sekali ya, baunya bau alam pembawanya ya. Itu ya, dapur Nogososro ya, dapur Nogososro ya, dapur Nogososro ya, lo 13 ya. Kita buka ya. Kita buka, kita buka ya, pusaka dapur Nogososro ya. Ini pusaka ini saya menemui masih satu kali ya, dengan berornamen naga ya. Ini unik dan antik ya, dan untuk pegangan sangat ringan sekali ya, sangat ringan sekali ya. Lah, pusaka ini dari bentuk naganya, duduknya naga, dan badan ularnya ya. Badan ularnya itu bersisik ya, badan ular bersisik ya, badan ular bersisik ya. Lah, bersisik tembus ya. Jadi badannya ularnya itu wungkul ya, bersisik tembus, dan ditutup oleh pamor ya. Ini ditutup oleh pamor ya. Nah, dari badan ular ya, badan ular ini bukan sekerapan, ini bukan ya, ditutup oleh pamor ya, pamornya ngeblok ya. Datang pamornya pamor meteor ya, pamor meteor begitu ya. Lah ini ya. Lah, pusaka ini kolusinya kolusi karena kolusi alam ya, sampai seperti apa itu namanya itu, meruntus-meruntus ya, seperti nguya ya. Ini karena lama ya. Ini. Lah, ini pusaka dapur Nogososro era Mojopahit ya, era Mojopahit. Nah, bentuknya aneh, jadi ya bentuk berbeda-beda lah. Kita namakan Nogososro, di sini ada kidangnya ya, ini kidang. Nah, kidang, jangan kidang ya, kidang duduk ya. Nah, itu. Luk 13 ya. Untuk gonjo lurus. Untuk gonjo lurus ya, luk 13. Yang jelas pusaka ini aneh, dinamakan pusaka yang dinamakan dapur pusaka Nogososro, yaitu Wahyu Pulung Dewata ya, Wahyu Pulung Dewata. Artinya apa? Kita terangkan ya. Nogososro dibikin seperti ini, kepalanya, duduknya kepala, luknya tidak sama, dan badannya bersisiknya itu lain ya. Kalau sisiknya Nogoyalan itu seperti ping-ping gini ya, seperti kalau cokro. Kalau ini enggak, sisiknya seperti pusaka Madiunan ya. Nah, tapi ini halus tertutup pamor ya. Lah, ini dinamakan pusaka Pulung Dewata. Ini apa? Jadi pusaka empu ini sebelum membuat ya, dia itu tapa dulu ya. Tapa ini harus bagaimana, terus ada Pulung Dewata. Dewata itu dewa ya, memberikan WC seperti gini. Kamu harus bikin pusaka ini, namanya ini. Lah, itu dulu pusaka ini dulu khususnya untuk siapa? Yang jelas untuk pesanan, harus dikasihkan raja seumurnya ya. Persikan kalau mana dulu raja yang memesan pusaka ya, disuruh bikin ini, namanya Pulung Dewata. Nah, artinya Pulung Dewata itu dapat WC dari dewa ya. Dewa itu kalau orang dulu kan buka puasa ya, dari orang dulu dengan kepercayaan akhirnya dia itu puasa tapas belum membuat pusaka. Jadi tidak cukup harus bikin pusaka ngempleng ya, ngempleng terus syukur itu dipandu, bukan ya. Jadi dapat pulung dari kita harus memberikan bikin pusaka ini harus puasa dulu ya, puasa semedi ya, atau 7 hari atau 40 hari ya. Nah, itu ritual sehingga memohon kepada sang yang wedi ya, atau sang yang menang ya. Lah, akhirnya ada dewa atau dewa yang memberikan itu dari kekuatan, harus memberikan mewujudkan pusaka, bikin pusaka seperti ini ya. Lah, ini harus dikasihkan siapa ya, ini atau
kita mau mengasih raja sama seperti itu. Oh, pesanan dari raja. Lah, makanya dari hasil dari duduknya seperti ini nggak sama naganya, ya toh. Seperti naga duduk, ya toh. Seperti gini, ya toh. Makan dinamakan pulung dewata. Naga sosro pulung dewata karena dia sudah izin yang telah diturunkan itu karismanya, ya toh, karisma yaitu diberikan suruh pusaka seperti ini, yaitu pusaka naga sosro pulung dewata. Itu saudaraku ya. Nah, memang kalau sekarang ya yang memegang siapapun yang kepulungan kejatuhan pusaka ini dinamakan pulung ya, itu memang nggak semua orang begitu ya, hanya kita sebagai lantar-lantaran aja ya. Nah itu pusaka dulu ya begitu. Oh, pusakanya raja, walaupun raja dulu ya bisa meninggal, bisa mati ya. Nah itu bisa berganti, bisa reinkarnasi sampai zaman Majapahit berapa ratus generasi, berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah kan begitu ya toh. Walaupun punya raja bisa kepegang istilah itu di masyarakat umum ya, karena apa, kejatuhan atau macam itu. Tapi kepegangnya kejatuhan untuk memegang ini kan bukan sembarang orang, memilih orang begitu ya, atau orang merat atau orang itu orang yang terpandang. Nah itu dari keturun-turunan. Nah sehingga sampai zaman sekarang, zaman Orde Baru ya toh, sehingga dengan adanya pusaka karena rawatan ini masih utuh ya toh. Nah, kalau untuk masalah rangka jelas masih bisa untuk kurang menjamin karena rangka bisa rusak, bisa diganti. Gantinya adalah berapa kali, tapi yang jelas rangkanya cukup lumayan begitu ya. Nah ini Pulung Dewata jelas pusaka ini jelas untuk kesabaran dan itu dinamakan Sabto Pandeta Ratu ya. Dia mempunyai kekuatan. Siapa yang memegang ini jelas daya kekuatannya, daya pengucapannya ya akan mawibawai ya toh. Dinamakan naga sosro, dia mempunyai kekuatan 1000 naga atau 1000 ular ya toh. Nah itu kemandian pengucap, kemandian istatu wisanya, yang bukan bisa dimandikan udah dikit, bukan itu. Kemandian kekuatannya, dia bisa menyatukan dari kekuatan agar untuk yang mereka ada menghadapi ini supaya Isa itu bisa tunduk ya toh, karena yang memegang ini bisa mewibawai sampai yang memegang yaitu misalnya itu garis keturunannya atau dari orang pemerintahan, dari apa ya toh, itu bisa untuk keanggonan pusaka ini ya. Tapi untuk keanggonan pusaka naga sosro pulung raja tidak sembarang orang ya, harus lakunya ya toh, harus perbuatannya ya, maaf ya saudara ya. Jadi kita tidak menggurui atau tidak enggak, cuma kita menjelaskan tidak harus seorang pusaka harus senang abu-abuan ya, atau sesuka perempuan begitulah. Ini memang harus disesuaikan. Jadi tidak sembarangan untuk memegang ini. Siapa yang bisa memegang itu bisa menjalurkan dari molimo ya toh. Saya yakin ya dia akan terangkat derajatnya atau kawibawaannya begitu ya. Ini untuk mengenai tentang naga sosro pulung rojo begitu ya. Maaf, pulung dewata sekali ya, ada kepelecuknya ya. Ya memang puasa ini sebenarnya kan lemah semua sarafnya, kita sudah nyelentang semua ya. Tadi saya kan sebenarnya saya sudah duka. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu maaf bila ada kata salah ucap kita. Oke, saudaraku, ini sudah cukup 5 pusaka yang kita edukasi atau kita review ya. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan Anda selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala atau kelancaran rezeki atau panjang umur yang barokah, yang mencintai kebudayaan pusasi bangsa Indonesia atau tinggal di luar kita, atau yang mencintai channel Pendowo Haji yaitu alias Bambang Joko Lolono. Oke ya, selamat sore. Ini hujan lebat
dengan adanya kita buka tadi ya, mulai pertama kita merefill air gangsir langsung ke merotok, kedua hutan mas. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.